berusaha untuk ya memberi manfaat kepada teman. Kalau teman kita dekat ada manfaat, kita share kepada dia. Ada pengajian, kita bilang ya ada pengajian di sana, kita ajak dia ya. Seperti itu. Karena kita namanya berteman, konsekuensi teman adalah saling bahu membahu, saling bantu membantu. Jangan kita punya ilmu sendirian kita sembunyikan. Enggak. Kita share aja, enggak ada masalah. Ya. Oleh karenanya waspada dengan namanya hasad. Sebagian orang atau manusia ya diciptakan ya memiliki kecintaan untuk unggul sendiri. Ini berarti niatnya harus diperhatikan. Karena kalau orang niatnya tidak ikhlas maka dia sangat mudah untuk hasad. Dia ingin tampil sendiri. Ya dia misalnya dalam kelas dia tidak ingin dia nomor 2, dia ingin nomor 1. Nah, kalau ada penyakit seperti itu hati-hati. Ini enggak beres berarti. Saya harusnya sama teman tidak demikian. Ya. Kalau misalnya ustadznya kasih tugas, ada teman tidak hadir, enggak usah kasih tahu, enggak usah kasih tahu. Harusnya kasih tahu, dia tidak hadir kasih tahu ini catatan hari ini. Biar nanti ujiannya rendah, saya yang ranking 1. Enggak boleh. Dan itu muncul dalam kelas ya. Pengen kita yang ranking 1, teman kita yang ranking 2, ya. Bersaing, itu bersaing tidak sehat karena dibangun di atas hasad dan dengki, ya. Dan hati-hati di antara penuntut ilmu juga bisa timbul hasad. Di antara dai juga bisa timbul apa? Hasad. Oleh karenanya waspada, namanya penuntut ilmu harus saling mengalah, ya. Nabi SAW waktu mengutus 2 orang sahabat kalau tidak salah, Musa al-Asy'ari sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian saling nurut, saling mengalah dan jangan kalian saling berselisih. Tatkala kita berjalan bersama dengan sahabat kita, misalnya dalam berdakwah, dalam bangun pondok, dalam yayasan, maka kita harus saling menghormati, saling mengalah. Ya. Ingat ini kita kerjasama. Jangan saya yang harus nomor 1, jangan. Ya, itu penyakit. Ya. Harus saya yang jadi ketua, itu penyakit. Harus saya yang berbicara pertama, saya harus jadi moderator, itu penyakit semuanya. Ya. Harus kita sama sahabat, kita kerjasama, tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Kita bisa berhasil karena bersama-sama. Ya. Kita bisa berhasil karena bersama-sama. Maka jangan hilangkan kebersamaan tersebut. Jangan merasa saya yang paling berjasa, tidak boleh. Kapan kita merasa saya yang paling berjasa? Apa kita ingin kita yang paling unggul? Jangan. Padahal kita ingin kerja sama bareng-bareng. Ya. Oleh karenanya, hati-hati dengan penyakit hasad. Kita justru ingin teman kita mendapat faedah sebagaimana yang kita dapatkan. Jangan kita yang harus paling unggul, jangan ya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hasad ini sering muncul di antara penuntut ilmu. Sering muncul di antara penuntut ilmu. Sampai ada seorang ulama menulis buku judulnya Tahasudul Ulama, hasad di antara para ulama. 1 jilid atau 2 jilid. Saya dulu pernah lihat zaman dulu buku tersebut, ya, sekarang enggak tahu masih ada atau tidak. Bagaimana kisah para ulama di antara mereka saling hasad, dan itu mungkin terjadi. Ya, oleh karena seorang berhati-hati, ya selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya. Jangan sampai dia hasad kepada saudaranya ya. Ya, cukup kisah Al-Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahumullah menjadi pelajaran bagi kita. Imam Bukhari punya guru. Gurunya hasad kepada dia. Akhirnya ditahdir, akhirnya dijauhi oleh murid-muridnya. Tadi majelisnya penuh sampai disebutkan kalau Imam Bukhari datang, majelis penuh sampai di atap-atap penuh dengan orang. Begitu dia dituduh yang tidak-tidak, semua orang meninggalkan dia. Tidak ada yang hadir di majelisnya. Semuanya pergi meninggalkan. Begitu sedihnya Imam Bukhari, dia bantah, menjelaskan tentang dirinya, dia tulis kitab Khalqu Afalil Ibad. Setelah itu dia berdoa kepada Allah agar segera Allah mencabut nyawanya dan Allah kabulkan permintaannya. Kenapa? Karena kepedihan yang dia rasakan. Ya, tapi dia tidak kemudian balas dengan mencaci maki sahabatnya atau mencaci maki gurunya, ya. Tapi dia ingin segera keluar dari dunia ini dalam kondisi selamat. Maka akhirnya Allah kabulkan permintaannya, kemudian dia meninggal dunia. Oleh karenanya kita jangan hasad. Jangan juga cari masalah buat saudara kita. Kalau saudara kita punya masalah, kita datang nasihati langsung. Karena kalau sudah terjadi permasalahan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan, ya. Maka hindari segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan. Sesama kawan harusnya saling menolong dan selalu periksa niat kita, jangan sampai kita hasad dengan kawan yang lain. Kalau ada timbul hasad, bagaimana cara mengobatinya? Ya kita datang ketemu dengan dia. Di antara hal yang bisa menghilangkan zakat, kita kenal dengan orang tersebut. Kita ngobrol sama dia, kita ajak makan bareng-bareng, itu insya Allah menghilangi banyak hasad. Suudzon jadi hilang, hasad menjadi hilang. Karena apa? Kita ngobrol sama dia, kita kenal sama dia. Tetapi tatkala kita tidak kenal,
maka syaitan kemudian membisikkan kita untuk suudzon kepada saudara kita, akhirnya timbul hasad, akhirnya dia pertikaian, pertengkaran, dan itu kadang terjadi di antara teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah.